Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Nada Nurkisya dari kelas 10-4. Di sini Nada mau ngerjain nih tugas dari mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi dari teks hikayat. Oke, pertama-tama di sini Nada mau menceritakan nih sebuah teks hikayat yang berjudul Dua Abu. Kerajaan Gandalika adalah sebuah kerajaan yang sangat indah mempesona, negeri yang subur dan makmur, dan mempunyai masyarakat yang hidup tenang dan tentram. Kerajaan ini dipemerintahi oleh seorang raja yang bernama Raja Baharudin. Beliau mempunyai seorang istri yang sangat amat cantik jelita yang bernama Permaisuri Salikah. Raja Baharudin adalah seorang raja yang gagah perkasa. Sahabat maupun musuh-musuhnya sangat menghormatinya. Mata Raja Baharudin seperti elang yang sedang menjaga sarang anak-anaknya dari musuh-musuhnya. Kakinya yang bagaikan kijang emas yang menjadi incaran para pemburu, yaitu kuat, cepat, lincah, dan bergelora seperti aliran air dari hutan menuju muara. Namun, Raja Baharudin mempunyai kekurangannya, yaitu belum mempunyai seorang anak. Permaisuri yang belum melahirkan seorang putra, yang telah lama menikah dengan seorang Raja Baharudin, tetapi mereka masih belum mempunyai keturunan untuk masa depan dari kerajaannya. Permaisuri yang sangat sedih karena masih belum bisa melahirkan seorang anak atau seorang putra. Pada suatu malam, Raja Baharudin terbangun lalu melaksanakan sholat tahajud. Setelah melaksanakan sholat tahajud, beliau berdoa agar diberi seorang putra. Ia duduk bersujud menahan air matanya, mencoba mengingat dosa apa yang pernah diperbuatnya sehingga Allah menghukumnya. Apapun resikonya, ia akan melakukan apapun agar segera memiliki seorang anak. Dalam doa Raja Baharudin, wahai Zat yang Maha Adil, hamba bersujud dalam air mata memohon belas kasih-Mu. Malangnya nasib hambamu ini apabila tidak mempunyai keturunan sama sekali. Apakah kekurangan hambamu ini sehingga Gandalika terancam tidak mempunyai seorang pewaris? Hamba mohon, sudilah kiranya Engkau memberi putra agar hamba dapat mewariskan kerajaan ini kepadanya. Tiba-tiba, dari semua arah tempat ia berdoa terdengar dari satu suara menggelegar, "Aku akan memberimu keturunan. Pergilah kau ke suatu desa di pinggir hutan dan bagikan kepada warganya sedekah berupa apa saja. Salah satu dari mereka akan mendoakanmu dan aku akan mengabulkan doanya." Oke, selanjutnya aku bakalan ngasih tahu kalian unsur interistik dari teks sebelumnya, yaitu teks Dua Abu. Yang pertama nih, adanya tema dari teks Dua Abu ini, temanya kerja keras, usaha, dan doa sang raja. Yang kedua, adanya tokoh, penokohan, dan perwatakan. Tokoh, di sini aku ngambil 5. Yang pertama adanya tokoh dari Raja Baharudin, penokohannya sebagai seorang raja, perwatakannya gagah, perkasa, beriman, dan tangguh. Yang kedua, Permaisuri Salikah. Permaisuri Salikah ini penokohannya sebagai istri raja, perwatakannya lemah lembut dan baik hati. Yang ketiga, sahabat raja, penokohannya teman dekat atau teman baiknya sang raja, perwatakannya menghormati raja dan sangat baik hati. Yang keempat, suara yang menggelegar. Suara yang menggelegar ini penokohannya memberi jalan untuk seorang raja. Perwatakannya baik karena memberi saran atau cara kepada sang raja. Yang terakhir, adanya masyarakat. Masyarakat ini penokohannya sebagai warga dari kerajaan raja, yaitu kerajaan Gandalika. Perwatakannya yang baik dan sangat menghormati Raja Gandalika. Selanjutnya yang ketiga ini ada latar. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, yang kedua latar suasana, dan yang ketiga latar waktu. Yang pertama latar tempat. Latar
tempat ini ada di Kerajaan Gandalika dan desa di pinggir hutan. Yang kedua, latar suasana. Latar suasana di cerita tersebut yaitu aman, tentram, makmur, dan menyedihkan. Latar suasana aman itu di saat kerajaan yang tidak ada keributan. Lalu yang kedua, latar suasana dari tentram, yaitu kerajaan yang aman dan sangat nyaman. Lalu yang ketiga, makmur dari kehidupan masyarakatnya tuh damai dan saling menghargai dan menghormati. Lalu yang keempat, menyedihkan itu di saat sang raja sholat tahajud dan berdoa untuk menginginkan seorang anak gitu. Lalu yang ketiga yaitu latar waktu. Latar waktu itu pada malam hari. Selanjutnya yaitu adanya alur. Alur di sini tuh alur maju karena penulis menceritakan peristiwa dari awal hingga akhir. Selanjutnya adanya sudut pandang. Sudut pandang dari teks hikayat ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Selanjutnya yang terakhir ini ada nilai-nilai. Nilai-nilai dibagi menjadi 5. Nilai budaya, nilai pendidikan, agama, sosial, dan nilai moral. Yang pertama, nilai budaya. Nilai budaya ini saling menghargai dan menghormati tanpa melihat kedudukannya. Yang kedua, nilai pendidikan. Nilai pendidikan yaitu nilai yang harus sabar jika memiliki keinginan atau suatu keinginan. Yang ketiga, adanya agama. Nilai agama ini kayak teruslah berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan dengan usaha ya. Lalu yang keempat adanya nilai sosial. Nilai sosial ini saling menghormati dan menghargai agar hidup menjadi makmur. Yang terakhir nilai moral. Nilai moral ini yang berisi teruslah berusaha dengan diiringi doa kepada Yang Maha Kuasa. Niscaya apa yang kamu inginkan akan terkabulkan. Oke, sekian dari Nada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.